Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Lailatul Lutfia dari kelas 5D Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Natural Language Processing atau yang biasa kita kenal dengan NLP. Oke, kita mulai. Oke, welcome to NLP class. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang NLP dan metode apa yang digunakan serta NLP itu sendiri. Untuk mata kuliah NLP ini sendiri, dosen pengampu yang mengajar saya yaitu Ibu Ana Sanisatun Nikmah, Eskom Mkom, atau yang biasa kita panggil dengan Ibu Ana. Okay, next. Nah, ini biodata name dengan NIM saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian dari NLP, metode apa saja yang digunakan dalam NLP, fungsi dan kegunaan NLP itu sendiri untuk kehidupan sehari-hari, manfaat NLP, dan penutup atau kesimpulan. Poin 1 di sini ada pengertian dari NLP. Pengertian NLP atau yang bisa kita kenal dengan istilah Natural Language Processing merupakan bagian dari Artificial Intelligence atau AI yang berkaitan dengan memberikan kemampuan pada komputer untuk memahami bahasa alami manusia, seperti misalnya tulisan maupun suara yang sering digunakan oleh manusia dalam percakapan sehari-hari. NLP ini merupakan kemampuan program komputer untuk menganalisis, memahami, dan memperoleh makna dari bahasa manusia dengan cara yang cerdas dan juga bermanfaat tentunya, baik bahasa lisan maupun tulisan. Dengan kata lain, NLP ini adalah teknologi yang canggih untuk memahami bahasa alami. Teknologi ini adalah komponen dari bidang kecerdasan buatan atau AI. Untuk cara kerja NLP, yaitu NLP memungkinkan komputer untuk memahami bahasa alami seperti yang dilakukan manusia pada umumnya. NLP menggunakan kecerdasan buatan untuk mengambil input, memprosesnya, dan memahaminya dengan cara yang dapat dipahami komputer. Dan seperti halnya manusia, teman-teman, yang memiliki otak untuk memproses input tersebut, komputer memiliki program untuk memproses inputnya pada masing-masing. Ada titik tertentu dalam pemrosesan input diubah menjadi kode yang dapat dipahami oleh komputer. Jadi sudah tergambar ya apa itu NLP. Jika disimpulkan, NLP adalah bagian dari AI yang disusun agar sebuah komputer bisa mengerti, memahami bahasa alami dari manusia, sehingga nantinya akan mempermudah proses atau pekerjaan manusia sehari-hari. Adapun teknik yang bisa diterapkan pada tahap preprocessing yaitu ada tokenizing, ada stop word removal, ada levelization dan stemming, ada part of speech tagging. Selanjutnya yaitu metode language processing. Yang pertama adalah metode analisis sintaksis. Seperti kita ketahui, sintaksis adalah susunan kata-kata dalam sebuah kalimat untuk membuat arti gramatikal. NLP menggunakan sintaks untuk
menilai makna dari bahasa berdasarkan aturan tata bahasa. Teknik sintaksis bisa teman-teman lihat, yaitu meliputi parsing, word segmentation, sentence breaking, morphological segmentation, dan stemming. Untuk parsing adalah analisis gramatikal dari sebuah kalimat. Contohnya algoritma NLP diberi kalimat ayam berkokok. Parsing melakukan pemecahan kalimat ini menjadi beberapa part of speech, yaitu ayam sama dengan kata benda, berkokok sama dengan kata kerja. Analisis ini berguna untuk tugas pemrosesan downstream yang lebih kompleks. Untuk word segmentation merupakan tindakan mengambil string teks dan menurunkan bentuk kata darinya. Contoh, seseorang memindai dokumen tulisan tangan ke dalam komputer. Algoritma akan dapat menganalisis halaman dan mengenali bahwa kata-kata dibagi dengan spasi putih. Selanjutnya, sentence breaking. Metode ini yaitu menempatkan batas kalimat dalam teks. Seperti contoh, algoritma NLP memasukkan teks ayam berkokok, saya bangun. Algoritma dapat mengenali tanda titik yang memecah teks menjadi beberapa kalimat. Jadi seperti ayam berkokok titik, lalu kalimat selanjutnya adalah saya bangun. Itu termasuk sentence breaking. Dan untuk morphological segmentation, metode ini membagi kata-kata menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut morfem. Seperti contoh, kata ketidakpastian akan dipecah menjadi ke, tidak, pasti, dan an, di mana algoritma mengenali ke, tidak, pasti, dan an sebagai morfem. Hal ini sangat berguna dalam aplikasi terjemahan mesin dan pengenalan ucapan. Selanjutnya yaitu stemming. Metode ini dibagi menjadi kata-kata yang mengandung imbuhan di dalamnya menjadi kata dasar. Contohnya, dalam kalimat ayam berkokok, algoritma akan dapat mengenali akar kata berkokok adalah kokok. Hal ini akan berguna jika pengguna menganalisis teks untuk semua kata kokok serta semua kondisinya. Algoritma dapat melihat bahwa variasi tersebut pada dasarnya adalah kata-kata yang sama meskipun bentuknya berbeda karena adanya imbuhan. Untuk yang kedua yaitu analisis semantik. Metode ini melibatkan fungsi dan makna di balik sebuah kata pada kalimat. NLP menerapkan algoritma untuk memahami makna dan struktur kalimat. Teknik analisis semantik meliputi word sensing, disambiguation, dan entity recognition, dan natural language generation. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan dari NLP itu sendiri. Mungkin dari teman-teman semua belum tahu apa itu fungsi dan kegunaan NLP sendiri. Maka dari itu di sini saya akan memaparkan beberapa fungsi dan kegunaan dari NLP yang tidak jarang kita jumpai. Yang pertama yaitu kategorisasi konten. Yang maksudnya adalah ringkasan dokumen berbasis linguistik termasuk pencarian dan pengindeksan, peringatan konten, dan deteksi duplikasi. Yang kedua yaitu untuk penemuan topik dan pemodelan. Maksudnya menangkap makna dan tema secara akurat dalam kumpulan teks dan diterapkan analisis lanjutan pada teks seperti pengoptimalan dan perkiraan. Yang ketiga yaitu analisis korpus. Di sini memahami struktur korpus dan dokumen melalui statistik, pengeluaran untuk tugas-tugas seperti pengambilan sampel secara efektif, dan menyiapkan data sebagai masukan untuk model lebih lanjut dan menyusun strategi pendekatan pemodelan. Yang keempat yaitu ekstraksi kontekstual. Secara otomatis menarik informasi terstruktur dari sumber berbasis teks. Yang kelima, analisis sentimen, yaitu mengidentifikasi suasana hati atau opini subjektif dalam teks, termasuk sentimen rata-rata dan penggalian opini. Yang keenam, konvensi text to speech dance.
Untuk fungsi yang keenam yaitu konversi text to speech dan speech to text. Maksudnya yaitu mengubah perintah suara menjadi teks tertulis dan sebaliknya. Yang ketujuh, sistem peringkasan dokumen. Secara otomatis menghasilkan sinopsis teks dalam jumlah besar, serta mendeteksi bahasa yang diwakili dalam korpora atau dokumen multibahasa. Yang kedelapan yaitu mesin penerjemah. Terjemahan otomatis teks atau ucapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Next yaitu manfaat dari NLP itu sendiri. Pertama yaitu NLP bisa mampu meningkatkan akurasi dan efisiensi dokumentasi. Yang kedua, kemampuan untuk secara otomatis membuat ringkasan yang dapat dibaca dari teks asli yang lebih besar dan lebih kompleks tentunya. Yang ketiga, berguna untuk asisten pribadi seperti Alexa dengan memungkinkannya memahami kata yang diucapkan. Yang keempat, memungkinkan organisasi menggunakan chatbot untuk dukungan pelanggan. Yang kelima, lebih mudah untuk melakukan analisis sentimen. Dan yang terakhir, yaitu memberikan wawasan lanjutan dari analitik yang sebelumnya tidak dapat dijangkau karena volume data. Itu beberapa dari manfaat NLP. Atau manfaat NLP ini yaitu meningkatkan cara manusia dan komputer berkomunikasi satu sama lain. Jadi antara komputer dan manusia bisa saling berkomunikasi, bisa saling menguntungkan, bisa saling bekerja sama untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah atau pekerjaan sehari-hari. Jadi dengan adanya komputer dan kemudian dengan adanya NLP ini, manusia bisa lebih mudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Cara paling langsung untuk memanipulasi komputer adalah melalui kode bahasa komputer, dengan memungkinkan komputer untuk memahami bahasa manusia. Berinteraksi dengan komputer menjadi jauh lebih intuitif bagi manusia pastinya ya. Yang terakhir yaitu penutup atau kesimpulan. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Natural Language Processing atau NLP. Harapan saya ke depannya semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya paparkan bermanfaat dan membantu teman-teman untuk memahami lebih rinci mengenai Natural Language Processing dari pengertian, metode, serta manfaatnya. Oke, thank you. Berakhirlah video pagi ini. Semoga apa yang telah saya paparkan, yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih karena teman-teman semua telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan untuk men-share-nya. Apabila ada kesalahan dalam penulisan kata, istilah, atau penyampaian